Ya, sahabat TV Sport, pertarungan timnas kita melawan Gini tengah berlangsung saat ini di Clairefontaine, Prancis. Dan dalam laga playoff Olimpiade Paris 2024 ini merupakan kesempatan terakhir untuk kedua tim mengantongi tiket menuju kota Menara Eiffel. Semangat Garuda! Sekarang kameranya sih bisa ini. Tim nasional Indonesia U23 sudah tiba di Paris, Prancis dan langsung menjalani latihan perdana menjelang laga playoff Olimpiade 2024 menghadapi Gini. Perbedaan suhu menjadi salah satu tantangan bagi para penggawa timnas. Pasalnya mereka baru saja tiba dari Qatar yang panas dan kini menjalani suhu dingin di Prancis. Pada latihan perdana, pelatih Sintayong hanya fokus pada pemulihan dan sedikit melatih taktik, karena para pemain timnas masih lelah setelah menjalani perjalanan panjang. 선수들 장거리 여행했고 피곤하고 그래서 회복하면서 부분 전술 훈련 이 정도. 지금 보시다시피 옷도 우리가 두툼 잠바도 입고 있고 상당히 온도 차이 심하고 해서 선수들 몸 관리가 상당히 중요하고 지금 어떻게 보면 영양학적으로 상당히 지쳐 있고 하기 때문에 선수들이 그런 관리 그런 게 가장 중요하다. 그래서 지금 최대한 선수들한테 컨디션 조절을 맞춰주고 있다. Timnas Indonesia U23 menjalani latihan di lapangan Stade Léo Lagrange. Kondisi rumput di stadion ini juga turut disoroti oleh Sintayong yang perlu diadaptasi oleh para pemain timnas. 구장도 카타르에 비하면 너무나 열악한 거고 그렇지만 이게 가장 좋다고 하니까 어쩔 수 없이 적응 훈련을 해야 된다 보면 된다. Pada laga melawan Gini, Indonesia akan tampil tanpa Justin Hubner yang sudah kembali ke klubnya di Jepang, Cerezo Osaka. 대한과 지금 비자 발급이 지금 바로 되는지 모르겠는데 시차가 있다 보니까 오는 것은 기정사실이라고. Untuk menggantikan Hubner, Coach Sintayong sudah memanggil pemain PSIS Semarang, Alfeandra Dewangga. Laga Indonesia melawan Gini akan dilangsungkan di markas latihan timnas Prancis, Clairefontaine, pada Kamis 9 Mei 2024 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan NTV melaporkan. Ya, saat ini Garuda Muda sedang berjuang untuk mendapatkan tiket menuju Olimpiade Paris 2024 melawan tim U23 Gini. Dan saat ini saya sudah ditemani oleh Bung Wesley Hutagalung untuk membahas nih sambil memantau ya kita pertandingan di babak kedua ini. Gimana nih Bung Wesley? Kita melihat kalau tadi di babak pertama sudah ada kebobolan satu melalui penalti dari Moriba. Mungkin itu dulu deh kita bahas. Akhirnya kita kebobolan duluan, tapi tidak dengan gol yang dari permainan, tapi dari penalti akhirnya nih, Bung Wesley. Ya, sosok yang terus dibicarakan oleh berbagai media massa, Moriba, disebut-sebut lah mantan La Masia, ya. Bermain sekarang untuk Getafe, sebelumnya ada Valencia, yang akhirnya mencetak gol. Proses golnya oke, tapi saya lebih menyoroti ketidakberanian Sintayong dalam hal ini melakukan kejutan dari starting lineup. Kembali Nathan dimainkan di belakang, Marcelino dikorbankan, bukan lagi gelandang kreatif, tapi gelandang yang menjadi jangkar perannya Nathan waktu bersama Ivar Jenner. Jadi kita mengorbankan itu dengan formasi Kelly bermain bersama Rafael Struijk dan Witan. Formasi yang terbaik bagi saya mungkin situasi yang kita nggak tahu adalah siapa yang sebenarnya dalam kondisi fit. Karena saya tahu Marcelino tidak sepenuhnya fit. Dia cedera, agak cedera otot. Dan ketika dia dimainkan kembali ke tengah, ya kita memang kesulitan mencetak gol. Karena ini tim yang selama 2 tahun susah dibobol sebenarnya ketika di kompetisi resmi. Dan kalau kita melihat sejauh ini dengan ya itu tadi ya taktik dan skema yang dipilih oleh STY, apakah artinya menurut Bung Wesley ini kurang efektif begitu untuk menghadapi adalah ya ini tim dari Afrika nih yang kabarnya juga memang mungkin kita kurang familiar juga ya karena belum pernah bertemu sebelumnya. Ya, dengan
pemain yang sebenarnya mereka berkumpul tidak lebih lama dari kita, karena kita berkumpul, oke, kita mendekati waktu kejuaraan Piala Asia, kita berkumpul sebentar, tapi kan kita cukup lama nih di Piala Asia sampai perebutan 3-4 kita berkumpul bersama-sama. Sementara tim lawan kan baru datang. Setelah ketahuan kita ada lawan mereka udah datang ke Perancis. Tapi 15 dari 19 pemain Gini yang dipanggil itu berada di Eropa. Jadi waktu mereka datang pun tidak terlalu jauh lah jaraknya, dan suhu pun tidak menjadi masalah bagi mereka. Jadi itu yang sebuah modal yang harusnya bagi saya oleh Sintayong diberi kejutan bahwa pemain-pemain lawan yang unggul one on one dalam kebiasaan mereka bermain itu harusnya dilawan dengan strategi yang lebih berani menurut saya. Dengan Nathan, saya pikir Nathan dari awal, dari kemarin saya di mana-mana saya katakan saya pikir Nathan di tengah. Di tengah ya, yang itu sebetulnya sudah terbukti sukses begitu ya dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Nah, kalau kita bicara soal tadi ya tim Afrika yang memang dibilang punya keunggulan dari fisik misalkan, kemudian dari pemain-pemain yang yaitu tadi sudah bermain di Liga Eropa dan top tier juga begitu ya, bukan klub-klub yang main-main begitu. Nah, ini apakah ini juga menjadi faktor utama adanya gap begitu dari permainan tim U23 Guinea dan tim U23 Indonesia? Secara game plan yang dimainkan, saya pikir dengan mereka bermain tadi bukan hanya main di Eropa, bukan hanya duduk di bangku cadangan, juga bermain. Ya, kalau kita bicara pemain sepak bola, bagi mereka itu kompetisi. Sering bermain berarti mereka sering mengasah skillnya. Jam terbang ya. Iya, dan itu menentukan kapan mereka berlatih mengambil keputusan. Ya, karena main bola itu adalah soal keputusan juga, kapan dia mendribble, kapan nendang, kapan mau perenan. Situasi ini yang menurut saya menjadi kendala ketika fisik para pemain kita sepertinya sudah selesai, habis-habis itu di perempat final menghadapi Korea Selatan. Apa ya, kayak peaknya itu udah di Korea Selatan, akhirnya udah turun ya grafisnya gitu. Kata-kata yang tepat, peak performance-nya. Peak performance-nya. Sudah selesai di Yordania dan Korea Selatan ketika fisik sudah terkuras. Game plan manapun sulit diterapkan, mau strategi apapun sulit diterapkan ketika fisik itu sudah mempengaruhi kemampuan kita mengambil keputusan. Nah, tapi artinya kan ini kalau bermain secara profesional begitu ya di pertandingan yang kita tahu partainya akan banyak begitu ya. Jadi artinya akan bertemu berbagai tim. Kalau menang kita ada ekspektasi akan main terus-menerus. Ini artinya sesuatu yang sebetulnya bisa diantisipasi bukan untuk menjaga peak performance tadi. Salah satu yang melatih mereka harusnya mereka sering tampil rutin di liga. Tapi jangan lupa mereka itu kan asupan gizi itu tidak hanya ketika mereka masuk pelatnas, sudah harus dibentuk dari mereka masih muda. Nah, itu yang mempengaruhi stamina, kemampuan kita hingga bermain kompetisi anggaplah Liga 1 mau di Eropa ya, ada di Asia gitu. Dan itu yang sangat-sangat dibutuhkan di tim nasional ketika masuk kompetisi. Main 3 hari per 3 hari, recovery hanya 2 hari. Dan tekanan mental yang luar biasa diberikan oleh publik Indonesia karena kita berhasil masuk perempat final, masuk semifinal sebagai tim debutan. Itu sangat menguras, mental itu sangat menguras fisik pemain kita. Dan saat ini kita melihat ada juga kan Guinea ini sebetulnya juga salah satu tim yang debutan juga begitu ya. Untuk di U23-nya maksudnya untuk bermain di mendapatkan tiket ke Olimpiade ini begitu Bung Wesley. Nah, kalau kita melihat sebetulnya ketika kita melawan Uzbekistan misalkan, sebetulnya secara individunya pemain Uzbekistan mungkin di atas kertas tidak sebagus-bagus pemain Guinea, tapi tim playnya baik. Apakah sekarang bisa dikatakan dengan melihat permainan nih masuk ke babak kedua saat ini, ternyata terbukti misalkan bahwa secara individu masing-masing pemain dari Guinea ini baik, kemudian tim playnya juga baik, melihat dari skema yang mereka mainkan melawan 3-4-2-1 yang diterapkan oleh Sintayong. Iya, saya sepakat ya bahwa skill individu pemain Guinea ini lebih teruji untuk bermain di era level agak-agak kayak Eropa-Eropaan lah gitu ya. Sementara Uzbekistan kita tahu mereka bermain sangat baik dari 2018, mereka sudah bisa katakan memetik hasil mereka membina kompetisi. 2018, 2020, 2022 mereka selalu ada di kompetisi semifinal di kompetisi kelompok usia maupun senior. Jadi ini yang gaya bermain yang berbeda kita hadapi di Qatar, banyak pemain gaya Asia, gaya Timur Tengah yang kita hadapi tiba-tiba berubah dengan gaya Eropa ke Afrika-Afrikaan.
Saya katakan begitu karena Ya. ya hampir semuanya main di Eropa dan Ya. mereka gaya bermain mereka individu sekali, sering sekali mengajak duel satu one on one dan itu yang saya lihat di video ketika mereka tampil di Piala Afrika tahun lalu, sering sekali mengajak lawan tuh one on one dan kecepatan skill individu mereka yang kerap menjadi keuntungan. Tuh. Kalau kita melihat artinya dari line up yang ada sekarang, ada yang absen ya, Bung Wesley, yang digadang-gadang juga sebetulnya ini yang membawa tim kita juga dalam perjalanan sejauh ini begitu ya. Ada Hepner, kemudian ada Rizky Ridho juga yang baik. Ini seperti apa kita melihatnya? Mereka tidak ada, apakah ini betul-betul menjadi kepincangan untuk Ya. tim U23 Indonesia? Saya mau mengatakan tidak pincang, ya pincang banget sih. Ya, karena kontribusi mereka nggak terbantahkan. Rizky Ridho umur 22 tahun, kematangannya itu sudah terus memperlihatkan signifikan di era Sintayong. Justin Hubner dengan kemampuan dia cara membaca permainannya, keputusan-keputusannya itu sangat membantu ketika, ya maaf saya harus mengatakan Ferrari atau Komang sebagai ganti salah satu yang bergantian sebagai center back di depan Rando Ari sering sekali melakukan yang namanya kesalahan atau ritme yang tidak matching dengan Rizky Ridho maupun Justin Hubner. Nah, ketika dua-duanya tidak ada, siapa pemimpin di belakang? Iya. Ferrari, Komang bukan tipe pemimpin. Nah, Jadi Nathan sekarang- yang dikorbankan. Iya, ke sekarang belakang. artinya Ferrari, Komang, dan Nathan ya Iya. di belakang. Nah, Dan ada Dewangga yang kemarin dipanggil dan kemudian harus masuk tiba-tiba dan di peaknya harusnya di peaknya sekarang karena menurut saya Dewangga sudah habis di peaknya di partai melawan Persija ketika di Liga 1. Oh gitu. Jadi kalau kita lihat sebetulnya saat ini kita memang kasarnya kayak posisinya sedang dirugikan begitu ya dengan adanya absen-absen ini ya dari Iya. pemain kita ya. Iya, enggak. Pinginnya bilang tidak gitu ya, karena Iya. tidak boleh ada ketergantungan terhadap dua pemain. Tapi ketidakhadiran pemain ini, kalau saya memakai kata-kata Sintayong kemarin itu kan pertahanan Indonesia itu lumpuh sebenarnya ketika dua orang tidak ada dan situasi dia tidak melihat level yang sama di Ferrari, Komang atau Dewangga untuk mengganti Justin Hubner. Lalu melihat permainan gini sejauh ini, karakteristik permainan mereka terbaiknya itu Indonesia baiknya gimana sih? Apakah serang aja karena udah nothing tulus atau kita harus lebih defensif atau seperti apa kalau dari teknis sepak bola? Ya, sejak awal sebelum pertandingan pun saya berharap jangan tampil terlalu hati-hati, terlalu Oke. bertahan karena Jadi lepas aja ya? iya pertahanan terbaik adalah nyerang ya. Kita harus berani menyerang. Ketika kita banyak bertahan, Gini akan dengan leluasa melakukan serangan. Mereka punya kemampuan serangan yang baik, pertahanan yang kokoh. Saya katakan mereka suka sekali mengajak lawan skill adu skill individu one on one di daerah-daerah yang membahayakan. Sering sekali sprint yang kerap harus membuat back kita ragu-ragu nih. Tapi ketika back kita ragu-ragu membantu serangan kan putus di tengah. Marcelino sama Evergener nggak ada yang bantuin lagi. Bung Wesley, kalau kita lihat di pertandingan saat ini kita juga sedang memantau ya. Sepertinya Indonesia bermain cukup agresif. Akan ada penalti lagi? Sudah tadi Dan tadi gagal akhirnya penalti. gagal lagi. Tapi Iya. artinya ini kita melihat ada keagresifan juga dari tim U23 Indonesia ya. Iya, tujuan kita hanya satu, main mencetak gol. Karena apa? Kalau kita kembali bertahan dengan skor ketinggalan 0-1 ya waktu tidak ada lagi. Kesempatan untuk memperbaiki kesalahan sudah tidak ada lagi. Jadi saat ini memang sebetulnya kita sudah bisa dikatakan permainan yang udah ya itu tadi ya nothing tulus, keluarkan semuanya karena sudah tidak ada lagi setelah ini kan ya sebetulnya Bung Wesley. Sudah tidak ada lagi kesempatan memperbaiki kesalahan. Kemarin ketika kita gagal di peringkat ke semifinal, kita ada di peringkat 3-4. Kita kemudian gagal di 3-4, ada ini era penebusan ini udah nggak ada lagi. Berarti kita tidak bisa lagi tampil untuk kedua kali di Olimpiade yang kalaupun kalau pertama kali untuk U23 kita pertama kali, tapi tahun 50-an kan kita pernah 56, tapi itu juga karena kita tidak bisa bertanding karena lawan mengundurkan diri. Mereka nggak mau main di Australia. Akhirnya kita main di Olimpiade. Pertama kali kita main di Olimpiade. Kali ini kan kita pinginnya dapat tiketnya karena perjuangan, bukan karena diberikan lawan yang mundur gitu. Oke, baik Bung Wesley, kita akan jeda terlebih dahulu, akan kembali usaha jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di NTV Sport.